Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Terima kasih sudah mampir ke Andi Ilmi Sugiharti YouTube channel. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi seputar tips, sharing, dan review. Nah, untuk di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana berlibur aman di tengah pandemi COVID-19. Sahabat YouTube, pandemi COVID-19 atau virus corona yang saat ini sedang terjadi di seluruh dunia masih sampai saat ini terjadi ya. Dan ini tentunya menjadi polemik dan juga permasalahan yang masih belum bisa terpecahkan sampai kapan sih pandemi ini itu terus terjadi. Nah, karena sudah sangat lama setiap orang itu berdiam diri di rumah dan roda ekonomi juga sempat lumpuh akibat pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah membuka kelonggaran untuk melakukan kegiatan aktivitas fisik di luar rumah seperti saat ini. Nah, saat ini kita sedang berada di era new normal yang disebut dengan kenormalan baru, di mana saat ini orang-orang di tengah pandemi COVID-19 sudah bisa beraktivitas di luar rumah, tapi tetap harus menerapkan protokol-protokol kesehatan. Sahabat YouTube, banyak sektor yang saat ini sudah bisa dibuka oleh pemerintah, dan salah satunya adalah sektor pariwisata. Banyak sektor pariwisata kemarin setelah tutup lumpuh ya secara ekonomi, namun saat ini sudah ada beberapa sektor pariwisata yang sudah bisa dibuka, walaupun memang ada yang masih belum boleh dibuka seperti tempat pemandian umum atau kolam berenang. Nah, saat ini saya akan membagikan tips bagaimana sih berlibur aman di tengah pandemi COVID-19. Dan di sini saya akan bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah bagaimana persiapan sebelum kita berangkat ke tempat wisata. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan, protokol-protokol kesehatan apa yang kita lakukan di tempat wisata. Dan yang ketiga adalah apa saja yang perlu dihindari agar kita terhindar dari virus corona. Oh ya, sahabat YouTube, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini agar kedepannya channel YouTube saya dapat berkembang dan saya akan terus bersemangat untuk memberikan informasi pada sahabat YouTube sekalian. Nah, sahabat YouTube, tips pertama yang harus kita lakukan ketika kita memutuskan untuk berlibur di tengah pandemi COVID-19 adalah kita harus memastikan terlebih dahulu apakah destinasi wisata yang akan kita tuju itu berada di zona yang aman. Karena selama pandemi COVID-19 ini, pemerintah membagi beberapa wilayah di Indonesia dengan wilayah yang aman, zona hijau, merah, hitam, oranye gitu kan. Nah, kita harus memastikan tempat wisata yang akan kita kunjungi itu berada di zona yang aman agar kita bisa meminimalisir penularan virus corona. Tips yang kedua adalah kita juga harus memperhatikan dan mencari informasi mengenai himbauan dari pihak yang berwajib di wilayah destinasi wisata yang akan kita kunjungi. Apakah destinasi wisata yang akan kita kunjungi itu menerima wisatawan dari luar kota atau tidak? Nah, dan juga beberapa syarat-syarat untuk masuk ke destinasi wisata itu kita harus tahu agar nanti mempermudah kita dalam melakukan wisata. Yang ketiga adalah kita juga harus menggunakan transportasi yang aman ketika kita akan mengunjungi tempat wisata yang kita ingin berlibur di sana bersama keluarga kita. Jadi saat ini transportasi umum memang masih menjadi tempat penularan virus corona karena memang di sana berbagai orang datang dan memasuki tempat transportasi umum yang sama. Nah, jadi kalau kita mau memilih berlibur bersama keluarga di tengah pandemi COVID-19, alangkah lebih aman jika kita menggunakan mobil pribadi atau mobil sewa. Sehingga pada saat berpergian kita bisa meminimalisir interaksi dengan orang lain. Tips yang keempat adalah pilihlah berlibur bersama keluarga. Karena dengan berlibur bersama keluarga, kita betul-betul mengetahui kondisi kesehatan keluarga kita. Dan juga kita bisa mempersiapkan keluarga kita untuk tetap sehat ketika akan berpergian. Kalau kita memilih berpergian bersama teman-teman kita yang berada dari luar kota atau yang dari mana-mana, kita tidak bisa menjamin bagaimana kesehatan mereka, sehingga berlibur bersama keluarga adalah menjadi yang paling aman.
Tips yang kelima adalah apabila di keluarga Anda terdapat lansia, terdapat ibu hamil, dan juga anak di bawah usia 3 tahun, alangkah lebih bijak jika mengurungkan terlebih dahulu niat untuk berlibur. Karena ketiga orang tersebut dapat beresiko tinggi tertular virus COVID-19. Tips yang keenam adalah periksakan terlebih dahulu kesehatan kita dan anggota keluarga kita yang akan pergi berwisata agar kita merasa yakin bahwa kita berangkat berwisata itu betul-betul dalam kondisi badan yang fit. Apabila diketahui ketika diperiksa suhu tubuh kita tinggi dan kita tidak bisa pergi karena dokter pun tidak memberikan izin, maka lebih baik urungkan terlebih dahulu niat untuk berwisata. Untuk wisatawan dari luar kota yang akan memasuki destinasi wisata, alangkah lebih bijak jika melakukan tes swab atau rapid terlebih dahulu agar ketika ada pemeriksaan merasa yakin bahwa memang dia tidak akan menularkan kepada orang lain dan menyatakan dirinya adalah sehat. Sehingga menurut saya pemeriksaan kesehatan itu menjadi sangat penting karena dalam berlibur di era pandemi ini kita harus melindungi diri namun juga kita harus melindungi orang lain dan melindungi negeri ini. YouTube, untuk tips yang ketujuh adalah kita harus membawa alat pelindung diri. Nah, saat ini alat pelindung diri yang harus kita gunakan adalah seperti masker. Nah, masker yang kita gunakan juga adalah masker yang sesuai dengan standar dari WHO ya, seperti masker N95 atau masker bedah. Seperti ini ya contohnya, masker yang sudah ada banyak di pasaran saat ini. Jadi kita merasa aman ketika kita pergi berliburan dengan keluarga. Karena kalau kita menggunakan masker kain atau masker scuba, itu tidak bisa menahan air, karena droplet itu berupa air ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan masker dari kain, maka droplet itu akan menempel di kain yang kita gunakan sebagai masker, sehingga penularan virus corona tidak bisa dicegah. YouTube, untuk mensiasati anak-anak yang tidak mau menggunakan masker, maka kita tetap bisa memberikan masker scuba yang memiliki animasi-animasi favorit mereka, namun kita harus lapisi masker tersebut dengan lapisan masker N95. Setelah menggunakan masker untuk lebih aman ketika kita mau berwisata, kita juga bisa menambah face shield sebagai salah satu alat pelindung diri tambahan. Alat pelindung diri yang harus kita bawa juga dan jangan sampai lupa adalah hand sanitizer. Hand sanitizer ini kita bisa bawa dalam travel pack seperti ini agar mudah disimpan di dalam tas maupun di dalam saku. Nah, kalau bisa setiap kita menggunakan tempat yang memang sudah digunakan orang lain sebelumnya, kita semprot dulu dengan menggunakan desinfektan hand sanitizer ini, sehingga kita tetap merasa aman ketika berada di tempat wisata. Masker, hand sanitizer, face shield, kita juga jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan sekali pakai. Juga kita bisa membawa tisu basah, tisu kering, dan sabun cair untuk mencuci tangan. Tips yang ke-8 yang harus kita bawa ketika kita berlibur di masa pandemi adalah kita harus membawa peralatan makan sendiri untuk lebih amannya. Yang kedua adalah kita harus membawa peralatan sholat sendiri, baik itu mukena, sejadah gitu kan, agar kita selalu merasa aman ketika beribadah. Yang ketiga, kita juga harus membawa peralatan mandi seperti handuk, itu harus kita bawa sendiri agar tidak menggunakan bekas orang lain. Seperti kita di hotel, kita untuk meminimalisirnya kita bawa handuk sendiri dari rumah. Tips yang ke-9 adalah kita harus membawa vitamin, suplemen agar menunjang imunitas tubuh kita selama berlibur. Yang harus kita bawa ketika kita akan melakukan liburan adalah kita membawa termometer. Nah, walaupun di tempat wisata ada pengecek suhu ya, ada orang yang mengecek suhu, tapi kita harus memiliki termometer tersendiri agar kita mengetahui kondisi kesehatan keluarga kita kapanpun. Sehingga dengan kita tahu suhu tubuh anak, anggota keluarga kita bisa merasa aman dan tenang selama berliburan. Tips yang ke-11 yang harus kita persiapkan dari rumah sebelum kita pergi untuk berwisata bersama keluarga kita adalah kita mencari informasi-informasi yang penting, yang benar, dan dari sumber yang terpercaya agar kita terhindar dari berita hoax yang bisa menyebabkan kita cemas dan takut secara berlebihan. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap dapat beraktivitas namun tetap harus sesuai dengan protokol kesehatan. Buat YouTube, itu tadi ke-11 tips yang saya bagikan ketika kita persiapan dari rumah sebelum melakukan dan memutuskan untuk berwisata. Nah,
Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga selama berada di tempat wisata. Tips yang pertama agar kita terhindar dari virus corona di tempat wisata adalah kita harus selalu mengenakan alat pelindung diri secara disiplin agar kita dan keluarga kita tetap aman dan terhindar dari virus corona. Tips yang kedua adalah kita harus rutin memeriksakan kesehatan anggota tubuh keluarga kita agar kita yakin bahwa anak-anak kita, keluarga kita selalu dalam kondisi yang prima. Tips yang ketiga adalah kita harus memperhatikan kebersihan makanan dan juga kematangannya karena penyebaran virus corona juga bisa melalui makanan yang kurang matang dimasak. Sehingga untuk mencegah terjadinya sakit ketika sedang berliburan, kebersihan dan kematangan makanan harus kita perhatikan. Dan kalau bisa kita harus makan di tempat-tempat yang tidak banyak keramaian orang, atau kalau bisa kita membawa bekal makanan sendiri sehingga kita merasa aman dan meminimalisir dari interaksi dengan orang lain. Sahabat YouTube, tips yang keempat yang harus kita lakukan selama berada di tempat wisata adalah kita harus mengajak anggota keluarga kita dan kita sendiri untuk rajin mencuci tangan. Nah, mencuci tangannya ini harus menggunakan air yang mengalir dan juga menggunakan sabun, dan juga cara mencuci tangan itu harus minimal 60 detik seperti sesuai dari standar WHO. Sahabat YouTube, selain mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun selama 60 detik, jangan lupa ketika berada di tempat wisata kita tidak menyentuh area wajah kita, mata, hidung, dan mulut karena itu merupakan pintu masuk virus corona. Tips yang kelima yang harus kita lakukan ketika kita berada di tempat wisata adalah kita tetap harus berwaspada dan hati-hati dalam menggunakan toilet umum. Karena toilet umum itu bisa menjadi tempat penyebaran virus corona. Nah, sehingga cairan desinfektan semprot yang kita bawa kemana-mana itu bisa digunakan untuk mensterilkan ruang toilet sebelum kita gunakan. Kita juga harus menjauhi kerumunan. Jadi kalau misalkan ada antrian ataupun ada kerumunan-kerumunan lain, maka kita kalau bisa kita hindari agar kita dan keluarga tetap aman selama berliburan. Selama kita berada di tempat wisata adalah kita melakukan pembayaran non-tunai dalam setiap transaksi sehingga kita bisa meminimalisir menyentuh uang tunai yang menjadi media penyebaran virus corona. Sahabat YouTube, ada beberapa hal yang harus kita hindari selama berpergian di masa pandemi COVID-19 ini. Menurut WHO, beberapa hal yang harus dihindari adalah sebagai berikut. Pertama, yang harus kita hindari adalah hindari berpergian ketika tubuh kita dalam kondisi demam ataupun batuk. Yang kedua, kita harus menghindari kontak dengan orang yang batuk maupun demam. Yang ketiga adalah kita harus menggunakan masker ketika kita batuk ataupun bersin sehingga droplet yang kita hasilkan itu tidak tersebar ke udara sekitar. Yang keempat adalah ketika kita jatuh sakit atau ada anggota keluarga yang jatuh sakit ketika sedang berliburan, maka harus segera menghubungi tim kesehatan atau dokter agar segera ditangani. Baiklah sahabat YouTube, itulah tips yang dapat saya bagikan ketika kita akan melakukan liburan atau wisata di tengah masa pandemi COVID-19. Semoga tips-tipsnya bermanfaat dan juga alangkah memang lebih baik jika kita tetap di rumah saja. Namun kalaupun memang sudah mengagendakan dari jauh-jauh hari untuk melakukan wisata di tengah masa pandemi COVID-19, tetap harus melakukan perjalanan dengan sesuai protokol kesehatan. Ingat bahwa kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, namun kita juga harus melindungi orang lain dan melindungi negeri ini agar permasalahan virus corona ini dapat terselesaikan. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Tunggu tips dan informasi selanjutnya yang akan saya bagikan dengan stay tune terus di channel YouTube Andi Ilmi Sugiharti YouTube channel. See you on the next video.